Dulu kita masih ingat, menjelang Pilpres 2014, banyak pihak yang berusaha mengganjal Jokowi menjadi presiden. Berbagai isu dan hasutan yang tersebar luas di masyarakat untuk menjatuhkan Jokowi. Yang paling santer disuarakan adalah Jokowi PKI, Jokowi antek asing. Kemudian pada tahun 2018, menjelang Pilpres 2019, kembali digulirkan isu yang berisi propaganda, yakni 2019 ganti presiden. Seruan ini merupakan ide busuk Mardhani Alisera dari Partai Keadilan Sejahtera. Kalau ditanya siapa pengganti Jokowi, Mardhani Ali berkelit dengan gaya dan ukiran bibir dengan 1001 macam bahasa. Pastinya ia tidak bisa menjawab. Namun usaha PKS tersebut berhasil menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia. Kini dihembuskan lagi isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Seruan inkonstitusional ini seolah-olah dari istana. Harapannya apa? Agar para iblis itu bisa menghasut mahasiswa untuk berdemo. Iblis pun berhasil menghasut orang-orang bodoh itu. Buktinya, 11 April kemarin, mahasiswa bersama para iblis laknatullah kembali turun ke jalan. Mereka meminta Jokowi turun dari jabatannya. Bahkan yang membuat kita marah adalah tindakan penganiayaan terhadap pegiat media sosial Ade Armando yang juga dosen UI. Perbuatan biadab dan keji ini tidak bisa ditolerir. Polisi harus tegas menangkap mereka demi menjaga wibawa negeri ini. Atas kejadian itu kemudian mahasiswa berkelit dan dengan enteng mengatakan, itu bukan kami. Bukankah kalian memang sengaja ingin memanfaatkan energi kebencian kelompok massa tersebut hanya demi klaim angka kuantitas pendukung demo? Kalian harus bertanggung jawab. Kalau soal penolakan wacana 3 periode menjadi sesuatu hal yang sakral, kita tidak perlu sampai turun ke jalan. Pasti kita sepakat untuk menolaknya. Tapi kalau sampai turun ke jalan, pasti akan disusupi oleh kelompok-kelompok yang berusaha merusak negeri yang kita cintai ini. Mahasiswa tidak peka terhadap para kadrun yang masih banyak berkeliaran, merusak bangsa ini. Mereka adalah kelompok oposisi dan kelompok agamis radikal yang tidak bisa berkutik di era Jokowi. Mereka benci Jokowi. Mereka itu jahat. Jokowi dihujat, direndahkan, dihina. Bahkan istri, orang tuanya, dan anak-anaknya ikut diserang dengan berbagai macam fitnahan. Tetapi Jokowi tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal kekuasaan ada di tangannya. Bisa saja dia berbuat semaunya. Jokowi bukan tipe seperti itu. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tak heran, Jokowi yang hanya pengusaha kayu bisa dicintai rakyat sehingga menjadi presiden 2 periode. Ia tetap menjaga hatinya. Ia tetap rendah hati. Untung saat ini zaman reformasi. Untung juga Jokowi presidennya. Semua bisa bersuara bebas, mencaci maki dirinya, menyebar kebencian, menyebar hoax. Coba tanya kepada para aktivis 98, bagaimana di era Orde Baru, era Soeharto berkuasa? Pasti jawaban aktivis 98 tersebut, mahasiswa sudah dihilangkan satu persatu. Sedikit flashback ke belakang, 32 tahun Soeharto berkuasa dengan program andalannya Repelita. Ia berhasil meminjam uang di Bank Dunia dengan perjanjian 25 tahun. Harapannya Indonesia akan tinggal landas. Tapi apa yang terjadi? Indonesia malah kandas, bangkrut karena uang pinjaman luar negeri separohnya dikorupsi. Begitulah hasil audit Bank Dunia setelah Soeharto dilengsarkan. Rakyat begitu sengsara selama 32 tahun, ditambah lagi dengan 10 tahun berikutnya. Yang hidup enak adalah para kroni dan kelompoknya. Sumber daya alam negeri ini dikuras habis, seperti hutan, hasil tambang, kekayaan laut, dan lain sebagainya. Entah dikemanakan duitnya. Sekarang ini rakyat baru merasakan hidup enak. Kemana-mana fasilitas transportasi publik terbaik buat rakyat. Bandara berkualitas dan pesawat yang banyak terbang di semua rute.
Pelabuhan-pelabuhan bertaraf internasional dibangun sehingga kapal penumpang nyaman bisa kemana saja. Jalan darat tampak mulus sampai ke desa-desa, apalagi jalan tolnya. Dan kita harus jujur, baru saat inilah rakyat di luar Pulau Jawa menikmatinya. Perhatian terhadap pelayanan rumah sakit, sekolah, dan sarana pelayanan publik lainnya terpenuhi. Bantuan buat rakyat langsung, bantuan buat bangun desa, dana desa, dan lain-lain nyata di pelupuk mata. Terus, nikmat Allah mana yang kalian dustai? Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah yang telah mendatangkan Jokowi membangun negeri ini dengan ikhlas? Kenapa? Apakah ada pemimpin yang lebih baik dari Jokowi sebelumnya? Kalaupun ada yang masih kurang dikerjakan Jokowi, itu hal biasa. Jokowi adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Mari kita sama-sama punya tanggung jawab moral untuk memperbaikinya, bukan malah merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah capek kita menunggu momen terindah seperti ini. Jujurlah pada diri sendiri. Lihatlah fakta-fakta yang dibangun Jokowi saat ini. Biarkan dia menyelesaikan hingga akhir masa periodenya. Jika ada yang lebih baik dari Jokowi, itu soal nanti. Kita tunggu saja ajang demokrasi melalui pemilihan presiden 2024 mendatang. Ingat, Jokowi itu tidak bisa dijatuhkan. Meskipun berjilid-jilid demo bayaran dari berbagai macam profesi seperti pengangguran, politisi atau partai busuk, mafia, kelompok agamis radikal, maupun mahasiswa kadrun yang bertujuan menjatuhkannya, Jokowi tetap berdiri tegak, takkan tergoyahkan. Ia pemimpin baik, sangat amanah. Jokowi didatangkan oleh Allah untuk memperbaiki bangsa ini yang sudah porak-poranda oleh kepentingan politik sebelumnya. Jokowi sangat berani. Ia berhasil mengambil alih perusahaan-perusahaan yang puluhan tahun dikuasai oleh asing. Ini fakta. Bukalah mata hati kalian sehingga terlihat jelas semuanya. Jokowi itu kuat. Mayoritas rakyat Indonesia tetap solid mendukung dan mencintainya. Ditambah lagi dengan TNI dan Polri solid menjaga negeri ini. Sekali lagi, Jokowi tidak bisa dijatuhkan para kaum kadrun yang hatinya sudah gelap oleh kedengkian dan kebencian. Kalau mau dirunut satu persatu, apa yang telah dikerjakan dan akan dikerjakan Jokowi hingga akhir periodenya, pasti 7 hari 7 malam tidak akan habis dibahas. Nanti kita akan bahas secara bertahap supaya rakyat yang termakan oleh isu murahan kaum kadrun bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Segitu dulu ya. Insya Allah akan berjumpa kembali pada episode berikutnya dengan materi dan pembahasan yang lainnya. Jika ada informasi yang lain yang menjadi bahan pembanding, tolong tuliskan di bawah ini. Akhirnya saya Emma, Karisma 90.